Bawang merah. Elia menatap takjub rumah megah milik neneknya. Rumah ini mungkin hampir sama besarnya dengan rumah megah milik suaminya. Sebelum keluar dari dalam mobil, Elia menatap lekat ke arah dua orang yang berdiri di sebelah neneknya. Keningnya mengernyit. "Sayang, ada apa?" tanya Gabrieli heran melihat istrinya terdiam seperti orang meragu. "Wanita dan pria itu, mereka sepertinya bukan orang baik, Kak," jawab Elia. "Jangan-jangan wanita itu adalah si bawang merah yang tinggal di rumah ini." "Bawang merah?" "Iya, bawang merah," sahut Elia. "Si pemeran antagonis, orang jahat yang selalu mengganggu dan menyakiti si bawang putih." Bibir Gabrieli berkedut. Entah dari mana istrinya mendapat kata-kata nyeleneh begini. Setaunya bawang merah dan bawang putih adalah nama makanan yang digunakan koki untuk menjadi bumbu pelengkap di dapur. Tapi ya sudahlah, suka-suka istrinya mau menjuluki kedua orang itu seperti apa. Yang jelas Gabrieli tidak akan membiarkan siapapun menyakiti istrinya. Dia sebelumnya juga sudah diberitahu oleh neneknya, Elia, kalau di rumah ini ada 2 ekor siluman yang harus diwaspadai. Dan kedua siluman tersebut adalah si bawang merah yang menurut istrinya adalah orang jahat. "Biarkan saja mereka mau berbuat apa, asal tidak mengganggumu, maka aku tidak akan mempedulikan mereka," ucap Gabrieli kemudian mencium tangan Elia. "Kita masuk?" "Baiklah." Bak saukur pelayan, Gabrieli melindungi kepala Elia agar tidak terantuk bagian atas mobil. Dia mengulurkan tangan, tersenyum sambil mempersilahkan istrinya keluar dari dalam mobil. "Silakan Tuan Putri." "Apalah Kak Iel ini? Aku kan jadi malu," ucap Elia tersipu. "Oh, ayolah Gabrieli." Elia berhenti bermain drama raja dan ratu di sini. "Lihat, kaki semua orang itu sudah berjangkar karena menunggu kalian sejak tadi," sindir Lepi, sambil memutar bola matanya jengah. Saat berangkat kemari, Reinhard dan Lepi berada di mobil yang berbeda, dan mereka sudah cukup lama berdiri di sana menunggu pasangan suami istri ini keluar dari dalam mobil. "Galak sekali sih," celutuk Elia lirih. "Aku mendengarnya, Elia." "Hehehe, maaflah Kak." Lepi mendengus, dia lalu menoleh saat merasakan elusan lembut di punggungnya. Clarissa yang melihat cucunya sudah datang segera berjalan menghampiri. Senyumnya nampak merekah saat merentangkan kedua tangannya ke arah Elia. "Elia sayangku, kemarilah, nak. Grandma sangat merindukanmu." Kimi dan Pulgi sangat kaget mendengar nama gadis yang kini sedang berada di pelukan Clarissa. Keduanya saling menatap dengan kening merut. "Ma, bukankah nama anak bibi itu Sandra? Lalu kenapa dia memanggilnya Elia?" bisik Pulgi sambil terus memperhatikan gadis yang menjadi rivalnya. Dia juga terlihat masih sangat muda. "Entahlah, Mama pun bingung. Atau jangan-jangan wanita tua ini berniat mengelabui kita berdua dengan sengaja menggantikan Sandra dengan gadis itu?" sahut Kimi menerka-nerka. Setelah saling bingung dan menebak siapa gadis yang bernama Elia, Kimi memutuskan untuk datang mendekat. Dia sangat penasaran dengan gadis ini. Clarissa, siapa dia?" Clarissa melepaskan pelukannya kemudian menggenggam tangan cucunya dengan lembut. Dengan senyuman mereka, dia memperkenalkan Elia pada Kimi. "Namanya Elia. Dia adalah cucuku, anaknya Sandra," jawab Clarissa sambil tersenyum. "Sayangku, perkenalkan, dia adalah bibimu, namanya Kimi, dan pria yang di sana adalah putranya. Kau bisa memanggilnya Pulgi." Gabrieli mengepalkan tangan saat dia menangkap raut kebencian di wajah Kimi dan Pulgi begitu mereka diberitahu siapa istrinya. Tak ingin terjadi sesuatu, Gabrieli segera menarik Elia ke pelukannya. Clarissa yang sadar akan perlakuan Gabrieli hanya tersenyum kecil. Dia sama sekali tidak merasa tersinggung saat cucunya direbut paksa seperti itu. "Halo Bibi Kimi, halo Pulgi." Tatapan Elia menyendu saat sapaannya diabaikan begitu saja oleh kedua orang itu. Sedetik kemudian dia dibuat kaget oleh kata-kata pedas yang terlontar dari mulutnya Lepi. "Ci, sudah menumpang masih saja kalian bersikap acuh pada cucu si pemilik rumah. Dasar tidak tahu diri, muka tembok." "Apa kau bilang?" sentak Kimi tak terima. "Aku bilang kau dan putramu itu tak tahu diri dan bermuka tembok. Kenapa memangnya? Tidak suka? Mau protes, iya?" tantang Lepi tanpa merasa takut sedikit pun. Dari awal melihat kedua makhluk astral ini, Lepi sudah mencium aroma yang tidak sedap dari keduanya. Dan itu terbukti saat mereka mengabaikan sapaan Elia. Kelakuan kedua makhluk astral ini tentu saja membuat Lepi meradang. Dia tidak terima melihat teman kecilnya tak dianggap, terlebih lagi oleh mereka yang jelas-jelas hanya menumpang hidup pada Nyonya Wu. "Kau? Yak, jangan sembarangan bicara. Aku adalah pemilik rumah ini juga asal kau mau tahu," teriak Kimi dengan wajah merah padam. "Pemilik rumah, kau bilang? Hahaha. Hei Nyonya Kimi, jangan kau pikir aku tidak tahu kalau kau itu adalah anak dari seorang wanita yang hanya dinikahi secara siri oleh almarhum Tuan Frederick. Dan putramu itu, apakah kau tidak malu memberinya gelar bangsawan Wu di belakang namanya?"
Dia itu kan anak mantan suamimu yang hanya seorang pengusaha biasa. Harusnya dia tidak menggunakan nama keluargamu, dasar tidak tahu malu. Ejek Lepi seenaknya. Dan ya, orang yang paling berhak menyandang nama keluargamu itu hanya Nyonya Clarissa dan Elia. Tapi karena kau adalah darah dagingnya Tuan Frederick juga, maka aku masih bisa mentolerir tentang nama kebangsawananmu itu. Jadi kau jangan coba-coba tak menganggap keberadaan Elia di sini. Kalian berdua akan berhadapan denganku jika berani mengabaikannya. Ingat itu. Clarissa, Cira, Ares, dan Reinhard tercengang melihat betapa beraninya Lepi merendahkan Kimi dan juga Pulgi. Sungguh mulut gadis ini sangat luar biasa. Tak ingin membuat keadaan di sana menjadi kacau, cepat-cepat Reinhard membujuk Lepi supaya tak lagi bicara kasar. Dia merasa sangat tidak enak pada tuan rumah. Lepi sudah, ucap Reinhard sembari mengelus pundak kekasihnya. Tidak enak pada Nyonya Kimi dan putranya sudah ya. Biar saja Rein, mereka berdua harus tahu posisi mereka di rumah ini. Seenaknya saja ingin merendahkan ahli waris dari keluargamu, mimpi saja kalian. Saut Lepi kesal kemudian menoleh ke arah Elia yang sedang terbengang menatapnya. Dan kau Elia, jangan ragu untuk menghajar kedua makhluk astral itu kalau mereka berani menyakitimu. Tenang saja, kapanpun kamu membutuhkan bantuanku, aku pasti akan segera datang dengan cakar mautku. Akan kubuat mereka tak lagi berani menatap dunia. Mengerti tidak? Mengerti kak? Saut Elia tergagap. Kimi dan Pulgi mati kutu saat Lepi memperjelas status mereka di rumah ini. Mereka berdua hanya bisa diam tanpa berani bersuara lagi karena apa yang dikatakan oleh Lepi adalah sebuah kebenaran. Dalam hatinya, Pulgi, gadis yang baru saja menghina dia dan ibunya akan dimasukkan dalam daftar orang yang akan disingkirkan. Pulgi sangat tidak terima dengan penghinaan ini. Sayangnya Pulgi tak tahu kalau apa yang sedang dia rencanakan sudah diketahui oleh orang lain, dan orang itu adalah Gaprelli, pria yang sedang memeluk rivalnya. Kak Iel, sepertinya aku salah memberi peran, bisik Elia. Maksudmu? Tanya Gaprelli tak mengerti. Awalnya aku kira yang jadi pemeran antagonis itu Bibi Kimi dan putranya. Tapi ternyata Kak Lipi jauh lebih cocok menjadi bawang merahnya. Kakak lihat tidak saat Kak Lipi memaki mereka tadi. Aura jahatnya langsung memancar keluar. Dia terlihat sangat totalitas saat meluapkan emosinya. Benar-benar cocok sekali menjadi bawang merah yang sangat jahat. Jawab Elia sambil berdecak kagum akan kehebatan Lipi dalam menghina orang lain. Gaprelli terkekeh kemudian melirik ke arah Lepi yang sedang dibujuk oleh Reinhard. Dia akui kemampuan Lepi memang tak main-main dalam hal memaki orang, dan Gaprelli merasa sangat beruntung karena wanita barbar itu berada di pihak istrinya. Akan sangat merepotkan kalau seandainya Lepi berada di pihak lawan. Tak terbayangkan seperti apa rasanya jika wanita itu sudah mengeluarkan taringnya. Sudah, lebih baik kita semua masuk ke dalam saja. Kalian pasti belum sarapan kan? Ajak Clarissa yang merasa puas setelah menyaksikan saudara tirinya dipermalukan dengan sangat telak oleh model cantik ini. Belum keren mah, sahut Elia. Kalau begitu tunggu apa lagi, ayo masuk. Akhirnya semua orang masuk ke dalam rumah memenuhi ajakan Clarissa. Saat Lepi melewati Kimi dan putranya, mulutnya nampak berkomat kamit sambil menatap sinis ke arah keduanya. Reinhard yang melihat hal itu segera mengusap wajah Lepi dengan cepat. Dia lalu menyeretnya masuk ke dalam rumah, meninggalkan Kimi dan juga Pulgi yang sedang berdiri diam seperti orang bodoh. Wanita itu kenapa mengerikan sekali sih? Bulu kuduku sampai berdiri semua.